Tadi ada 3 poin yang ditandai oleh Al-Imam Al-Muzani gitu ya Ustaz. Ya, salah satunya itu setiap makhluk jika ajalnya telah tiba, Ya. maka rezekinya telah cukup. Ya, masih dicukupkan. Nah, lalu tadi Ana hubungkan dengan 3 amalan yang tidak terputus walaupun kita meninggal. Ya. Nah, itu maksudnya bagaimana ya Ustaz? Oke, coba dong. Maksudnya padahal tadi Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan ketika seseorang itu telah meninggal dunia, maka artinya amalannya, amal usahanya, bekasnya di dunia itu secara umum itu telah hilang. Sedangkan ilmu yang bermanfaat nggak akan mungkin hilang. Anak yang soleh nggak akan hilang. Anak yang soleh insya Allah melahirkan seorang anak yang soleh. Sedekah jariyah itu ketika selama misalnya itu bangun masjid, selama masjid itu masih digunakan sholat untuk orang lain, maka selama itu pula itu masih mendapatkan pahala. Ini adalah amalan yang dikecualikan. Adapun yang dimaksudkan oleh Imam Muzani itu secara umum. Adapun secara khusus ada amalan-amalan yang nggak mungkin bisa hilang. Seperti ya ilmu, ya mau bagaimana menghilangkan ilmu? Atau nggak bisa, misalnya ada profesor, saya ingin menghilangkan ilmu profesor tersebut. Gimana caranya? Profesor itu harus meninggal. Sedangkan ketika meninggal ilmunya terkubur bersama profesor tersebut. Nah, ketika profesor tersebut sebelum meninggal dia telah menyebarkan ilmunya, artinya ilmunya telah tersebar, menyebar kemana-mana. Walaupun profesor tersebut meninggal, tapi ilmunya masih hidup sampai sang profesor berada di bawah tanah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini secara umum, namun secara khusus ada pengecualian. Ada pertanyaan lain? Bismillah, Ustaz mau minta penjelasan ulang perihal nasi dan mansub, Ustaz. Nasi dan mansub di dalam Al-Quran. Pertanyaannya tolong diperjelas, kurang jelas soalnya. Saya minta penjelasan ulang perihal konsep nasi dan mansub itu, Ustaz. Konsepnya nasih dan mansuh. Nasih dan mansuh ini dibahas dalam usul fikih sebenarnya. Konsepnya ketika Allah Subhanahu wa taala menasih sebuah ayat dalam Al-Qur'an, ketika ayat ada yang sebagian ayat tersebut itu dihapus dari Al-Qur'an, sudah tidak ada. Maka ketika ayat tersebut itu dihapus, maka ketika seseorang membaca ayat tersebut dia tidak bernilai pahala. Misalnya contohnya adalah wasyaihu wasyaikhahu idza zanaya faljuma. Itu ada ayat dulu sebelum dimansuh. Kalau seandainya orang baca itu nggak dapat pahala. Ada yang ayatnya itu dihapus diganti dengan ayat yang baru yang lebih baik. Ada yang hukumnya itu dihapus tapi ayatnya masih. Seperti seseorang satu orang itu, seorang muslim itu sebanding dengan orang yang 100 musuh. Sampai sekarang dalam surat Al-Anfal itu belum dihapus. Hikmahnya apa? Itu agar seseorang itu mendapatkan pahala walaupun ayat tersebut itu sudah dihapus. Antum baca ayat tersebut tetap dapat pahala. Tapi kalau misalnya itu diamalkan, itu sudah tidak bisa, karena hal tersebut itu sudah diganti dengan 1:2. Maka itu sudah tidak bisa. Konsepnya apa? Konsepnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Namun ketika kok ini sudah diganti tapi kok lafadznya masih ada, ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua agar kita mendapatkan pahala dari apa yang kita baca.
Maka pertanyaannya, adakah sebuah ayat yang ayat tersebut dihapus tapi hukumnya masih berlaku? Ada enggak sebuah ayat, sebuah hukum, lafaz hukum tersebut sudah dihapus tapi hukumnya masih dipakai? Ada enggak? Secara umum tidak ada. Secara umum tidak ada. Maka biasanya yang kalau sudah dihapus itu biasanya hukumnya sudah tidak dipakai lagi. Secara umum, wallahu taala alam bisawab. Ini konsepnya seperti itu. Adapun secara lebih detailnya itu bisa antum pelajari dalam masalah usul fikih atau masalahul hadis. Itu biasanya dibahas, atau ulumul Quran itu biasanya lebih dibahas lebih detail. Kalau usul fikih itu cuman ya apa namanya atas-atasnya aja, sampai mendetail tidak. Biasanya tidak dibahas dalam masalah ulumul Quran. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan lain? Silahkan Aditya Firdaus. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau bertanya terkait tadi apa namanya Imam Muzani pernah ditanya tentang apa itu makhluk atau bukan, lalu beliau mendiamkan. Apa namanya kapan sih Ustaz misalkan kita ditanya suatu hukum tapi kita mendiamkan dan menjawab itu Ustaz? Kapan kita boleh mendiamkan pertanyaan kayak gitu atau kita harus menjawabnya gitu Ustaz? Nah, apakah setiap sesuatu ilmu itu harus antum sampaikan? Enggak semuanya. Enggak semua orang itu harus antum sampaikan. Kapan kita boleh mendiam, maksudnya tidak menutupi ilmu tersebut? Ketika ditakutkan, ketika kita misalnya membeberkannya malah apa? Malah menjadi madarat yang lebih besar. Seperti tadi istihad Imam Muzani, beliau sengaja tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Beliau sengaja tidak mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Dia diam. Kalau ditanya ganti pertanyaan yang lain. Itu gunanya apa? Karena beliau memiliki strategi. Dengan beliau kalau tidak langsung ditangkap, beliau masih bisa mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan terkadang ketika misalnya pelajaran, ketika antum perhatikan ya, misalnya ustadz, guru antum atau dosen, ketika mengajarkan ada sesuatu, dosen kita ini atau guru kita ini kadang ngasih clue gitu loh, yang membuat kita bertanya-tanya. Sebenarnya mungkin enggak dosen kita menyampaikan langsung? Bisa jadi boleh, bisa. Tapi ketika disampaikan bisa jadi malah menjadi madarat. Maka secara hukum asal kita ini dilarang untuk menyembunyikan ilmu. Tapi ketika ada keadaan tertentu kita boleh untuk menyembunyikan ilmu tersebut ketika ditakutkan. Akhirnya ketika Imam Muzani tidak mengabarkan hal tersebut, ya beliau bisa mengajarkan kepada umat yang lain atau bisa memberikan indikasi bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, kalamullah, melalui permisalan-permisalan atau melalui analogi-analogi. Itu bisa tanpa seseorang mengatakan kalamullah bukan makhluk. Itu ketika ada maslahat yang rajihah. Tapi ketika nggak ada maslahat yang rajihah, ya antum nggak boleh. Maka di sini Imam Muzani, beliau salah satu sebab membuat Syarhus Sunnah, karena kalau misalnya disimpan terus, beliau tidak mengungkapkan bahwasanya Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluk, bisa jadi malah membuat pertama fitnah bagi beliau, kemudian umat itu tidak tahu.
Dan kapan Imam Muzani ini menyampaikan hal tersebut? Ketika fitnah khalqul Quran itu sudah selesai, sehingga beliau aman menyampaikannya. Beliau mau ngomong apa saja bebas, tidak ada yang mengancam. Toh bisa saja Imam Muzani seperti Imam Ahmad tetap kokoh dengan akidahnya, bisa. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang menurut Imam Muzani itu lebih rajih, mending saya diam. Apalagi seniornya Imam Buwaiti sudah ditangkap, ulama-ulama yang lain ditangkap. Nah, terus nanti umat yang mengajarkan siapa? Gak ada. Bisa jadi umat ini malah terjerumus dalam kebodohan. Maka akhirnya beliau mengorbankan dirinya, walaupun harus siap dituduh sebagai orang yang berakidah menyeleweng. Begitu juga tidak setiap ilmu itu perlu kita jelaskan. Terkadang ketika kita menyampaikannya malah orang tersebut itu ditakutkan nggak mampu. Maka mendakwahi masyarakat awam itu butuh apa? Butuh strategi, nggak langsung ngomong ini bid'ah, bubar antum kajiannya. Seperti kemarin ada di Madura salah seorang ustadz ketika khutbah Jumat mengatakan bid'ah, cuma ngomong bid'ah satu kalimat. Apa yang terjadi? Masjid tersebut IMB-nya dicabut, dibubarkan di Madura. Antum bisa cek IMB-nya, surat izin. Akhirnya orang mau sholat di mana? Nggak ada. Ya memang nggak salah juga menyampaikan itu bid'ah, tapi kita perlu ancang-ancang strategi. Umat itu perlu kita edukasi terlebih dahulu. Ini live ya. Nah, saya mau cerita sedikit tanpa menyebutkan inisial. Ada salah satu dosen senior di sebuah perguruan tinggi di Jogja. Dosen senior, beliau tergabung dalam grup Mujahadah. Dan grup ini bertahun-tahun. Beliau pengamal ya, amal-amal seperti itu ya. Beliau ketika dikatakan bid'ah otomatis langsung nolak. Tapi ketika dikatakan ini tidak ada tuntunannya, gampang. Yang dulu grup ini, kampus ini terkenal dengan mujahadahnya, setiap tahun pasti mujahadah. Sekarang udah nggak ada. Tanpa orang ngomong bid'ah, nggak usah ngomong bid'ah, semua orang sudah tahu. Itulah pentingnya seseorang itu step by step. Bahkan dosen senior itu ya dia tahu ini bid'ah. Ada di grup tersebut, dia gabung ke grup mujahadah karena kebetulan ketua takmirnya. Ya nggak mungkin ketua takmir yang notabene rakyatnya atau misalnya bawahannya semua itu beranggapan mujahadah itu harus istighosah dan lain sebagainya, itu mengakukan aman-aman yang tidak ada tuntunannya, itu boleh. Ya beliau sebagai takmir mau larang berat. Akhirnya sabar sedikit demi sedikit. Beliau ya ketika mujahadah gimana ya, kita diganti yang lain lah. Masa tiap tahun mujahadah bosen, ganti yang lain yang kira-kira lebih bermanfaat, lebih semangat. Akhirnya kajian demi sedikit. Terus khotib Jumatnya mulai sedikit demi sedikit dimasukkan orang-orang yang kenal dengan sunnah. Sebelumnya sudah ditatal ngomongnya ini. Lambat laun kampus tersebut yang dulu pada tahun 90-an itu terkenal dengan kampus nasionalis sekuler, sekarang cuma dikenal sebagai kampus nasionalis agamis. Dosen-dosennya sekarang isinya jenggotan semua, celananya cingkrang. Dulu pada tahun sebelum itu nggak ditemukan. Itulah pentingnya seseorang sabar dalam berdakwah, sedikit demi sedikit. Bahkan banyak, saya pernah itu masuk ke kampusnya, tak kira mahasiswa itu
mahasiswa ehwan ngaji gitu. Ternyata tiba-tiba ada mahasiswa lain, Pak dosen, Pak saya mau bimbingan, ternyata dosen. Itulah pentingnya seseorang itu sabar dalam berdakwah. Tidak setiap hal itu harus disampaikan, perlu kita lihat audiens dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.